Assalamualaikum saudaraku. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Malam harinya, Abu Nawas sedang duduk sendiri di depan teras rumahnya sambil memandangi bintang-bintang di langit. Sesekali dia melihat hewan-hewan malam yang terbang di langit. Tiba-tiba saja Abu Nawas tersenyum tipis, seolah mendapatkan suatu ide yang sangat cemerlang. Esok paginya, Abu Nawas pergi ke teman-temannya dan bercerita bahwa dirinya mau terbang. Tentu saja teman-teman Abu Nawas merasa keheranan. Ada-ada saja kau Abu Nawas, kata salah seorang di antara mereka. Betul, aku mau terbang. Kalau tidak percaya, tunggu saja tanggal mainnya, kata Abu Nawas yang kemudian segera bergegas pulang. Kabar tentang Abu Nawas mau terbang pun telah beredar luas. Berita itu dengan cepat menggemparkan seluruh penjuru negeri ini. Banyak yang ingin tahu tentang berita itu hingga mendatangi Abu Nawas langsung. Tapi dengan santainya, Abu Nawas pun menjawab, "Betul saudara-saudara, saya mau terbang," jawab Abu Nawas. Berita jika Abu Nawas mau terbang sudah menyebar dari perkotaan hingga pedesaan. Kabar itu pun akhirnya sampai ke telinga Baginda Harun al-Rasyid. Tentu saja Baginda begitu kaget dan sedikit panik, sebab kabar itu sudah membuat kehebohan di seluruh penjuru negeri. Banyak yang bertengkar dan berdebat tentang kebenaran berita itu. Ada yang percaya, ada pula yang tidak percaya. Karena sudah menimbulkan keresahan, Baginda Raja Harun al-Rasyid akhirnya memanggil Abu Nawas ke istana. Sesampainya di istana, langsung saja Baginda bertanya, "Hai Abu Nawas, betulkah kamu mau terbang?" "Betul Baginda, saya memang mau terbang," jawab Abu Nawas dengan santainya. "Hari Jumat yang akan datang ini di menara Masjid Al-Ikhlas Baginda," jawab Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, karena berita ini sudah membuat kehebohan dan banyak perdebatan di kalangan masyarakat, maka pengadilan masyarakat akan memutuskan nasibmu bila berbohong. Sesuai dengan peraturan di negeri ini, kamu akan mendapatkan hukuman berat jika berbohong. Berbohong dan membohongi orang sama dengan menipu. Sedangkan menipu bisa dijerat hukuman paling berat, yakni hukum gantung." Banyak orang yang telah mengetahui pemanggilan Abu Nawas di istana oleh Baginda Raja. Abu Nawas telah mendapatkan ancaman jika berbohong akan dihukum gantung. Masyarakat pun tak sabar menunggu hari di mana Abu Nawas terbang atau akan dihukum. Akhirnya hari Jumat pun tiba. Masyarakat sudah berbondong-bondong memenuhi halaman Masjid Al-Ikhlas. Tak jauh dari arena itu, peralatan untuk melaksanakan hukuman gantung telah disiapkan jika Abu Nawas ternyata hanya berbohong. Masyarakat yang hadir terpana melihat Abu Nawas dengan santainya berjalan. Ia bahkan tanpa ragu melangkah menaiki menara masjid. Orang-orang pun bertanya, "Benarkah Abu Nawas akan terbang?" Ada pula yang berkata,
Silakan terbang, Abu Nawas. Kalau kamu terbang, pasti akan jatuh dan mati. Tapi kalau kamu tak terbang, kamu akan digantung. Suasana pun menjadi tegang dan hening saat Abu Nawas sudah sampai di puncak menara masjid. Semua mata otomatis tertuju pada Abu Nawas, seolah mereka merasa akan menyaksikan kejadian yang luar biasa. Sementara itu, di atas, Abu Nawas berdiri dan mulai beraksi. Ia mulai menggerak-gerakkan tangannya seolah akan terbang. Ia berulang kali merentangkan tangannya dan mengibas-ngibaskan tangannya berulang-ulang seperti burung. Ia melakukan itu berulang kali sampai beberapa menit berlalu. Tapi nyatanya, Abu Nawas pun tak kunjung terbang. Di pelataran, orang-orang saling menolehkan wajahnya. Jantung mereka semakin berdegup kencang, lantaran hakim sudah bersiap untuk memutuskan hukuman. Namun Abu Nawas malah dengan santainya turun dari menara. "Apakah kalian tadi melihat bahwa saya mau terbang?" tanya Abu Nawas kepada hadirin setelah sampai di bawah. "Ya, kamu menggerak-gerakkan tanganmu seolah mau terbang," jawab banyak orang. "Lalu, apakah saya berbohong bahwa saya mau terbang dari menara Masjid Al-Ikhlas?" tanya Abu Nawas. Orang-orang pun hanya menggeleng-gelengkan kepala tanpa ada suara yang keluar. "Nah, bagaimana? Saya kan tidak bilang bisa terbang, tapi saya bilang mau terbang. Jadi, saya mau terbang, tapi tidak bisa terbang," jelas Abu Nawas. Orang-orang pun menyadari bahwa inilah kecerdikan kata-kata dan perilaku Abu Nawas. Ia bisa mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin dengan caranya. Hakim pun menjadi tak berdaya. Mereka kesulitan mencari pasal untuk menjerat Abu Nawas karena merasa ini hanyalah permainan kata dan penafsiran. Berhati-hatilah jika menerima berita. Jangan langsung ditelan, tapi renungkan dahulu, kata Abu Nawas kepada khalayak ramai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.